Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita kita pada pagi hari ini melalui kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengundang saudara-saudara sebelum melakukan segala aktivitas, mari kita bersyukur melalui firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami muliakan Engkau Tuhan dan kami puji Engkau di tahta kemuliaan-Mu melalui segala kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah penyertaan Tuhan yang menghantar kami melakukan segala aktivitas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Selasa 8 Maret 2022 tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini tentang kasih. Namun sebelum kita memahami kasih itu lebih dalam, saya mau membuat pertanyaan bagi kita. Yang pertama, seandainya di depan matamu terjadi kecelakaan, apakah saudara dengan cepat menolongnya? Atau saudara merasa takut kalau nantinya dijadikan sebagai saksi tentang kejadian tersebut? Bagaimana dengan sebaliknya? Sekiranya saudara mengalami hal yang serupa, kecelakaan, maka banyak orang yang hanya melihat, membiarkan saudara menjerit, dan mereka semua berkata, nanti kami takut jadi saksi. Tunggu saja aparat atau yang berkompeten menolong saudara. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan telah berbicara tentang kasih dan mengasihi. Tentu bagi kita orang Kristen, kasih dan mengasihi bukanlah hal yang baru. Bahkan ajaran Kristen berpusatkan kepada kasih melalui firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini tentu tidak salah kalau kita juga berbicara melalui akar persoalan. Bagaimana jika dunia ini tidak mengenal kasih, dan bagaimana jika manusia itu juga tidak mengenal kasih, atau bagaimana jika kasih itu tidak ada di dalam hidupmu, dan bagaimana jika seseorang atau orang lain, bahkan semua orang tidak mengasihimu, apa yang terjadi? Jemaat yang terkasih, kasih bukanlah hanya sekedar bagaimana kita memberi, bagaimana kita mengikat hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 32 dikatakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, ditekankan di sana bahwa kasih itu adalah sebenarnya bahasa umum. Kasih itu sebenarnya dilakukan oleh semua manusia. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan kasih bukan seperti apa yang dipahami oleh setiap manusia, dipahami oleh yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi kasih itu ditekankan sebagaimana
Allah mengasihi orang berdosa sebagaimana Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk keselamatan dunia ini, untuk keselamatan manusia. Demikian halnya Paulus mengingatkan dan menasehati jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus mengasihi mereka dengan menyerahkan dirinya sebagai penebus dosa manusia. Banyak orang yang tidak memahami tentang kasih Allah menebus dosa, menebus dosanya pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kasih Kristus dinyatakan dengan penyerahan diri, dengan pengorbanan. Hal inilah yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, bahwa itulah dasarnya dan itulah dasar bagi setiap kehidupan orang Kristen tentang kasih. Allah sudah memberikan teladan kepada kita dengan pengorbanan Yesus, anaknya yang dikasihinya sebagai perdamaian di antara kita dengan Allah, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah kembali, melegalitaskan kita sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah keberdosaan kita. Yesus sudah menjadi persembahan yang harum bagi Allah demi nama baik kita, demi keselamatan kita, demi hubungan kita dengan Tuhan. Allah menghendaki kita untuk memanifestasikan kasih dalam hidup kita melalui perbuatan iman atau buah roh. Oleh sebab itu, kehidupan Kristen tidak dapat dipisahkan dari kasih, siapapun orangnya. Kasih itu adalah merupakan dasar hidup orang Kristen dan ciri-ciri hidup orang Kristen. Artinya, dimanapun dan apapun situasinya, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dan hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu kasih yang bagaimana atau seperti apa yang dimaksud bukanlah kasih yang hanya digembor-gemborkan di atas mimbar atau dituliskan dalam slogan dengan huruf yang besar atau dengan kata-kata yang indah dengan tinta yang berwarna-warni sehingga orang melihat dengan ketertarikannya untuk menarik perhatian orang lain. Tetapi kasih itu bukanlah terletak di tinta yang berwarna, tetapi kasih itu diwujudkan di dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak melihat di mana, tidak melihat kapan. Kita hidup di dalam kasih berarti kita harus menyatakan itu setiap hari. Karena itu, bentuk cinta adalah penghormatan di dalam pengorbanan. Dalamnya cinta ditentukan besarnya pengorbanan. Ketika seseorang sedang mencintai, pasti orang tersebut akan menunjukkan rasa cintanya dengan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan dan menunjukkan yang terbaik agar orang yang dicintainya dapat merasakan kebahagiaan. Itu yang telah dibuktikan oleh Allah melalui Yesus Kristus di dalam pengorbanannya, bahwa kita mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, sukacita, kemerdekaan. Pengorbanan karena cinta hanya bisa menyentuh hati sang penerima apabila datang dari hati yang tulus. Itulah pengorbanan. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang juga dituliskan di Alkitab sebagai definisi dari cinta itu sendiri, adalah pribadi yang terlebih dahulu mencintai kita, yang telah membuktikan kualitas cintanya dengan memberikan pengorbanan yang terbesar yang pernah dilihat dunia bagi setiap dirinya.
yaitu mengorbankan dirinya sendiri untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Saat berhadapan dengan berbagai siksaan, Yesus bukan menyerah. Yesus tidak sebagai orang-orang pengecut. Demikian cinta dan demikian kehidupan orang Kristen. Ketika dia hidup di dalam Kristus, maka cinta dia harus berhadapan dengan tantangan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan tetap memilih untuk berkorban, bahkan menganugerahkan pengorbanannya untuk kita. Pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biarlah kita merenungkan kembali pengorbanan Tuhan sebagai dasar kasih dan mengasihi, sebagai komitmen cinta kasih kita kepada siapapun, kepada keluarga kita, kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Karena itulah citra daripada Allah, dan itulah ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus dalam hidup. Jika saudara hidup di dalam Kristus, maka saudara akan hidup di dalam kasih dan mengasihi. Kita ingat, kasih dan mengasihi adalah awal dari setiap hidup yang penuh perdamaian, yang penuh sukacita, dan penuh damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, buat kasih setiamu dan penyertaanmu. Bahkan Tuhan, kami rasakan tanpa kasih setia Tuhan, kami akan tetap hidup di dalam kegelapan dan dosa. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, Engkau mengubah hidup kami, dan Engkau telah membuka jalan kembali supaya kami menjadi anak-anak Allah melalui pengorbanan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyapa kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu berbuat kasih dan mengasihi kepada setiap ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kasih karunia-Mu yang mengubah kehidupan kami, khususnya bangsa kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang penuh kasih dan penuh damai. Kami berdoa buat pemimpin negara kami ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang memberkati dan menyertai dia. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat pemimpin gereja-Mu HKBP. Biarlah berkat kasih-Mu yang menyertai. Biarlah berkat kasih-Mu yang membimbing, memberikan kepada mereka kebijaksanaan dan kesehatan. Terkhusus Tuhan, pimpinan jemaat-Mu yang ada di HKBP Resort Surabaya, kami yakin kami menyerahkan hamba-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan, supaya Tuhan memberikan kekuatan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupannya, memberikan kebijaksanaan dan kerendahan ini, supaya dia mampu Tuhan memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun dan apapun yang mereka hadapi. Jika dari antara mereka sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Jika ada dari antara mereka yang dalam hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong dan menuntun hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, kami mengingatkan supaya kita tetap waspada, lakukan prokes, jangan lupa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terimalah salam kami, salam sehat. Horas, horas, horas.